Bab 522. Istri, biarkan aku memelukmu. Setelah membodohi Lydia Garcia, Kenzie tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dengan karakter liar Lydia Garcia, jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, atau menjeratnya, dia tidak tahu bagaimana keluar. Bagaimanapun, Lydia Garcia adalah tipe gadis cantik dengan tubuh yang sangat seksi, penampilan yang sangat cantik, dan Kenzie tahu betul bahwa pengekangannya akan sangat berkurang di hadapan gadis yang begitu menarik. Untuk berhutang sedikit hutang romantis, lebih baik pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, setelah Lydia Garcia meninggalkan kamar hotel, Kenzie mengemasi barang bawaannya dan bergegas kembali ke 4X semalaman. Dia membayar 3 kali lipat harga, menyewa van lokal, dan berkendara sejauh 2 atau 300 km ke perbatasan. Kemudian dia menyelinap melintasi perbatasan, melewati pegunungan dan lembah dan kembali ke negaranya sendiri. Pada sore hari ketiga, Kenzie kembali ke Wakanda dengan tergesa-gesa. Setelah keluar dari mobil, Kenzie pertama-tama pergi ke aula bisnis telekomunikasi untuk mengaktifkan kembali nomor teleponnya, dan kemudian menggunakan ponselnya untuk menghubungi Aurora Bliss. Selama lebih dari 3 bulan, Kenzie belum bertemu Aurora Bliss. Aurora Bliss selalu berpikir bahwa Kenzie hanya di Universitas Wakanda, sibuk belajar dan mempersiapkan ujian. Ada juga penghargaan untuk kakak senior Lilia Ruby. Pada awal ketika Kenzie meninggalkan Universitas Wakanda ke Jepang, dia meninggalkan surat kepada Lilia Ruby. Dalam surat itu, dia secara khusus meminta Lilia Ruby dan memintanya untuk membantu menutupi belasan kali dan jangan biarkan Aurora Bliss tahu bahwa dia meninggalkan kampus dan pergi keluar. Aurora Bliss dirahasiakan dari awal sampai akhir, kecuali bahwa Kenzie kadang-kadang mengambil inisiatif untuk menghubunginya melalui telepon. Aurora Bliss tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Di telepon, Aurora Bliss berkata dengan genit, "Bagaimana studimu? Apakah kamu memancing selama 3 hari dan menjemur jala selama 2 hari?" Ketika saya berbicara di telepon dengan kakak senior Ruby 2 hari yang lalu, saya mendengar kakak senior Ruby mengatakan bahwa Anda akan segera menghadapi ujian. Anda tidak boleh kehilangan kesempatan saat itu. Anda harus mendapatkan sertifikat dengan lancar, dan kemudian kembali ke perusahaan untuk membantu saya. Saya sangat sibuk sekarang. Oke, saya akan memberitahu Anda. Saya mengadakan pertemuan di perusahaan, dan saya akan melihat klien segera. Kenzie ingin bertanya kapan dia akan pulang, tetapi setelah panggilan telepon lain, Aurora Bliss dimatikan. Kenzie mengangkat telepon, pergi ke apotek terlebih dahulu, membeli beberapa bahan obat yang cocok dengan rumput kura-kura, lalu naik taksi dan kembali ke villa untuk menunggunya. Kembali ke rumah, ayah mertua Renal Bliss sangat antusias saat melihat Kenzie. Seperti putrinya Aurora Bliss, dia tidak melihat Kenzie selama 3 bulan, dan mereka mengira dia telah belajar di sekolah tertutup di Universitas Wakanda. Di sisi lain, ibu mertuanya Mulan Rante masih memiliki ekspresi jijik. Meskipun villa tempat dia tinggal sekarang milik Kenzie, dia masih memandang rendah Kenzie, berpikir bahwa pria seperti ini tidak ada pendidikan, tidak ada kemampuan, dan tidak ada prospek, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, cepat atau lambat akan menyeret kaki belakang putrinya sampai mati. Kenzie terlalu malas untuk memperhatikannya, dan tanpa menoleh, dia naik ke atas sendirian. Sekitar jam 8 malam, Aurora Bliss pulang. Dia masih terlihat begitu cantik dan seksi, mengenakan kemeja putih dan rok pendek hitam, dengan sosok bergelombang, pipi merona dan mata menawan, matanya sedikit mabuk, seolah-olah dia baru saja minum. Melihat Kenzie ada di kamarnya, Aurora Bliss sepertinya tiba-tiba tersadar, terkejut dan bingung, dan bertanya, "Kenzie, kenapa kamu kembali?" Kenzie dia tersenyum dan berpura-pura dan berkata, "Guru Ruby memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari dan tidak dapat memberi saya tugas kampus, jadi saya menyelinap keluar dan ingin pulang melihat Anda." Aurora Bliss menjadi marah, "Bagaimana bisa kamu begitu tidak berguna? Kakak senior Ruby tidak bebas, kamu harus belajar keras dan mempersiapkan ujian." Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang cantik. Dia berjalan, ingin memberi Kenzie secangkir kopi. Keduanya mengobrol di kamar sebentar, dan Kenzie mengambil kesempatan untuk membawa semangkuk sup obat yang telah direbus sendiri dan membiarkan Aurora Bliss meminumnya. Semangkuk sup obat ini adalah sup herbal kura-kura untuk detoksifikasi Aurora Bliss. Aurora Bliss mengambil mangkuk sup darinya, agak aneh, dan bertanya, "Mengapa kamu membuat sup untukku?" Kenzie tersenyum dan berkata, "Juga bukan apa-apa, hanya saja saya sudah lama tidak memasak untuk istri saya, jadi ketika saya kembali hari ini, saya khusus memasak semangkuk sup herbal untuk istri saya. Selagi panas, Anda bisa mencicipinya dengan cepat,
supnya bergizi, sangat cocok untuk CEO wanita cantik Anda. Wanita suka mendengar kata-kata manis. Aurora Bliss tidak tahu mengapa mulut Kenzie begitu manis hari ini, tetapi di dalam hatinya, itu terasa manis. Sup herbal rasanya enak, dan Aurora Bliss merasa nyaman. Di depan Kenzie, dia minum semangkuk sup herbal tanpa sisa. Melihat Aurora Bliss meminum semangkuk sup obat ini dengan matanya sendiri, seolah-olah sebuah batu besar jatuh di hatinya, Kenzie akhirnya merasa lega. Setelah 3 bulan melarikan diri dari Wakanda, setelah banyak kesulitan, akhirnya dia melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia sudah lama tidak bertemu, dan saya merasa sangat bahagia lagi. Tentu saja Kenzie ingin dekat dengan istrinya. Dia menarik Aurora Bliss, membiarkan Aurora Bliss duduk di pangkuannya, dan kemudian melingkarkan tangannya di pinggang panjang dan lembut Aurora Bliss. Aurora Bliss curiga bahwa dia ingin melakukan hal semacam itu dengannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan mendorongnya setengah jalan. Kita setuju, kamu belum serius memintaku untuk menikahimu, dan sebelum aku berjanji untuk menikah lagi denganmu, jangan melampaui batas dan meminta saya untuk menemani Anda melakukan hal semacam itu. Mendengar ini, Kenzie tertawa tak berdaya. Aku hanya ingin memelukmu, tapi aku tidak bilang aku akan melakukan hal semacam itu. Apa yang kamu membuatmu gugup? Itu normal, ayolah. Tunggu, aku akan membeli cincin berlian platinum super cantik besok, seperti lamaranmu. Mendengar ini, Aurora Bliss tersenyum, hatinya manis, dan dia merasa sangat bahagia. Melihat wajahnya yang cantik dan menawan, hati Kenzie tergerak, dan sementara dia tidak memperhatikan, tangannya naik ke pinggangnya yang lembut dan menyelinap diam-diam ke dalam kemeja putihnya. Sentuhannya halus dan lembut, dan satu tangan tidak bisa menahannya sama sekali. Pipi Aurora Bliss tiba-tiba menjadi panas, dan dia dengan cepat menekan tangannya dengan wajah memerah, dan berkata dengan genit, "Oke, jangan main-main dengan saya, masih ada hal-hal yang harus dibicarakan." "Silakan, suami punya telinga." Kenzie tersenyum puas, menarik tangannya dari kemejanya, dan menyentuh kecantikan sutra hitamnya yang halus lagi. "Dalam 2 hari terakhir, seorang asing yang tidak dikenal datang mengunjungi saya dengan sengaja. Dia menatapku lama, lalu bertanya kapan kamu akan pulang. Sudah berapa lama aku menikah denganmu, dan saya pikir itu sangat aneh, jadi saya bertanya apa identitasnya, tapi coba tebak apa yang dia katakan?" Aurora Bliss menunjukkan ekspresi aneh. Kenzie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak menebak, Anda mengatakannya secara langsung." Dia bilang dia adalah teman Anda, dan dia mengatakan bahwa dia adalah orang Jepang, menteri dekat Yang Mulia Yumiko, Ratu Wali Timur, dan namanya Hikawa Ibe. Aurora Bliss berkata dengan rasa ingin tahu, "Kenzie, apakah dia temanmu? Kapan kamu punya teman Jepang yang menjadi menteri?" Setelah mendengar ini, Kenzie perlahan mengerutkan kening. "Hikawa Ibe datang ke Wakanda dari Kyoto, dan sengaja datang menemui istri saya." Apa yang dia coba lakukan? Bab 523. Persuasi. Pada pukul 6 pagi, Kenzie bangun pagi-pagi seperti biasanya dan pergi berlari-lari di hutan dekat villa. Setelah sedikit berkeringat, Kenzie menemukan tempat di rawa untuk duduk, mengeluarkan ponselnya, dan meminta Jaden Blue untuk menemuinya. Hanya dalam 10 menit, Maybach hitam dengan cepat melaju ke pinggiran hutan, dan Jaden Blue dengan beberapa setelan hitam berjalan cepat ke Kenzie. "Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Rio Sly telah memberitahu saya tentang pihak Jepang." Jaden Blue sangat senang. Tuan mudanya benar-benar luar biasa. Perjalanan ke timur sangat sulit dan berbahaya, tetapi tuan muda mampu menembus. Setelah pengepungan, dia kembali tanpa cedera dari pasukan Kekaisaran Oriental. Kenzie mengangguk, mengobrol sebentar dengan Jaden Blue, lalu bertanya, "Bagaimana kabar Rio Sly? Setelah aku meninggalkan Jepang, apakah istana Jepang mempermalukannya?" Kenzie sedikit mengkhawatirkan Rio Sly sekarang. Tanpa bantuan Rio Sly, dia tidak akan bisa mendapatkan rumput kura-kura dengan mudah, dan bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan lolos dari pengejaran Yumiko dan meninggalkan Jepang dengan mulus. Dia sangat khawatir Rio Sly akan terlibat karena dirinya. Yumiko tidak menangkapnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa mengetahui hubungan rahasia antara Rio Sly dan dia. Mungkin Yumiko akan menyimpan dendam terhadap Rio Sly karena membantunya melarikan diri dari timur, dan kemudian berurusan dengan Rio Sly dengan keras. Namun, situasinya tidak seburuk yang dibayangkan Kenzie. Jaden Blue berkata dengan rendah hati, "Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang Rio Sly. Setelah Anda meninggalkan Jepang, Yumiko memang mengirim seseorang untuk menangkap keluarga Rio Sly dengan alasan membahayakan keamanan nasional." Beberapa hari kemudian, Yumiko, atas nama Ratu, memberikan perintah melepas keluarga Rio Sly dan tidak lagi mengejar apa yang dilakukan Rio Sly.
Jaden Blue menambahkan, setelah itu, Rio Sly memberitahu saya di telepon bahwa Yumiko telah pergi ke sana pada hari itu bertemu dengannya di penjara, dan berharap Rio Sly akan tetap berhubungan dengan Anda di masa depan, dan dia juga berharap Rio Sly dapat menjadi duta pertukaran budaya antara 4X dan Jepang, sehingga dapat memperkuat pertukaran budaya antara 4X dan Jepang di masa depan. Kenzie berpikir sejenak, jadi, Yumiko tidak hanya tidak mempermalukan Rio Sly, tetapi juga memperlakukannya cukup baik dan sopan? Jaden Blue mengangguk dan berkata, ya, Rio Sly sendiri terkejut dengan tindakan Yumiko. Hasil ini sangat bagus. Jika Rio Sly mendapatkan gelar Duta Pertukaran Budaya Rakyat 4X Jepang, bahkan jika itu hanya gelar kehormatan simbolis, itu akan menjadi kehormatan besar bagi Balai Perguruan Rio Sly. Pengaruhnya di antara orang 4X perantauan di timur akan meningkat banyak. Omong-omong, Jaden Blue tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, dan Rio Sly mengungkapkannya kepada saya di telepon. Menurut pengamatannya, Yumiko tidak seperti musuhmu, tetapi seperti kekasihmu. Aku tidak tahu apakah ini benar. Kenzie hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Lebih dari seorang kekasih. Ketika dia dan Yumiko terjebak di benteng bawah tanah, mereka bersumpah janji di aula dan gua bersama-sama. Menurut standar tradisional kuno, dia dan Yumiko sudah menjadi pasangan pribadi seumur hidup. Tapi Kenzie tidak ingin membicarakan masalah ini. Lagi pula, situasinya istimewa pada saat itu. Baik Kenzie dan Yumiko mengira mereka akan terjebak di benteng bawah tanah, jadi keduanya akan berikrar dan menjadi suami dan istri sebelum mereka meninggal. Kini, apakah mereka berdua dianggap sebagai suami istri benar-benar tidak jelas. Ngomong-ngomong, saudaraku yang selalu memikirkanku, Ricky Harimurti, apa yang terjadi baru-baru ini? Kenzie bertanya. Jaden Blue menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ricky tidak melakukan apa-apa. Saya kira mereka sudah tahu bahwa Anda pergi ke Jepang. Mungkin mereka ingin duduk menyaksikan pertarunganmu, dan menyaksikan pasukan istana kekaisaran Jepang mengambil tindakan dan membunuhmu di tempat mereka. Jadi selama periode waktu ini, Tuan Muda Ricky sangat pendiam. Di sisi lain, Ibu Tuan Muda Ricky, Camelia Jihan, sebagai perwakilan dari konsorsium keluarga Jihan, membawa sekelompok taipan bisnis dari ibu kota ke Wakanda minggu lalu untuk memeriksa lingkungan investasi. Semua pejabat tinggi datang ke Wakanda, dan bahkan menerimanya dengan standar ibu negara, seolah-olah dia telah menganggap istri keluarga Harimurti ini sebagai ibu negara berikutnya. Camelia Jihan, Ibu Ricky Harimurti, itu bukan milik Ibu Kenzie, jadi Kenzie tidak memiliki kasih sayang sedikitpun untuk wanita itu. Jika bukan karena masalah keluarga Jihan, ayah Kenzie tidak akan meninggalkan istri dan putranya, meninggalkan ibu dan anak Ratih Wijaya dan Kenzie sendirian, dan memilih pernikahan politik untuk menikahi Camelia Jihan. Mata Jaden Blue berkilat dan dia berkata, Tuan Muda memperhatikan bahwa minggu lalu, Camelia Jihan datang ke Wakanda untuk memeriksa lingkungan investasi, dan juga pergi ke perusahaan Bliss Group tempat Nona Bliss bekerja. Tampaknya dia bermaksud untuk melakukan kerjasama bisnis dengan Bliss Group. Mereka tidak tahu asal-usul latar belakang keluarganya dengan Tuan Muda, jadi seluruh perusahaan dengan hangat menyambut kedatangan Camelia Jihan. Kenzie secara bertahap mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apa yang ingin dilakukan wanita Camelia Jihan itu? Apakah sengaja menghubungi Aurora Bliss? Apakah ingin menyentuh istri saya? Siapa itu? Pada saat ini, dua bawahan Jaden Blue, yang berdiri di dekat mobil Maybach hitam di kejauhan, tampaknya menemukan bahwa ada orang luar yang bersembunyi di hutan, dan mereka mengeluarkan pistol mereka dan menjadi waspada. Tuan Harimurti, ini aku, Hikawa Ibe. Di luar hutan, Hikawa Ibe muncul, diikuti oleh dua jas hitam. Kenzie melambaikan tangannya, meminta kedua penjaga untuk menyimpan senjata mereka, dan kemudian memimpin Jaden Blue. Lama tidak bertemu, Hikawa Ibe, pengawal. Yang Mulia Yumiko, menemui Tuan Harimurti. Hikawa Ibe membungkuk sedikit. Kenzie tidak begitu sopan padanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kolonel Hikawa Ibe, apakah Anda membawa seseorang untuk bersembunyi di hutan untuk mengawasi saya, atau Anda mencoba menangkap saya? Hikawa Ibe tidak berani. Alasan mengapa Hikawa Ibe sengaja datang ke Wakanda adalah untuk... Omong-omong, Hikawa Ibe berhenti berbicara dan memandang Jaden Blue di sebelah Kenzie, yang jelas berarti berkata, ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan di depan Jaden Blue. Jaden Blue adalah orang kepercayaanku. Di depannya, kamu bisa mengatakan apa saja, kata Kenzie dingin. Hai. Hikawa Ibe membungkuk lagi dan berkata dengan serius, Tuan Harimurti, Hikawa Ibe telah bertemu Nyonya Aurora Bliss, mantan istri Tuan, dalam 2 hari terakhir. Harus saya katakan, Nona Bliss memang cantik dan menawan. Kecantikan wanita yang sangat menawan.
Tapi Hikawa Ibe juga mengingatkan Tuan bahwa Nona Bliss hanyalah mantan istri Tuan, tetapi Yang Mulia Yumiko telah menganggap Tuan sebagai suaminya. Meskipun keluarga kerajaan Oriental tidak menikah dengan orang asing selama ribuan tahun, hubungan yang kuat seperti itu tidak dapat diabaikan oleh Tuan. Hikawa Ibe percaya bahwa Tuan Harimurti telah meninggalkan Yang Mulia Yumiko, yang memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya, bukan karena tergila-gila dengan mantan istrinya. Itu dilakukan oleh seorang pria yang menghargai persahabatan. Hikawa Ibe tahu bahwa Tuan pasti tidak ingin melihat Yang Mulia Yumiko hidup dalam kesepian dan depresi sepanjang hidupnya, jadi Hikawa Ibe datang ke Wakanda khusus untuk membujuk Tuan untuk kembali ke Kyoto, kembali ke sisi Yang Mulia Yumiko. Setelah dia mengatakan ini, Jaden Blue diam-diam terkejut, dia diam-diam melirik Kenzie, berpikir dalam hatinya, pria bagus. Tuan muda itu benar-benar sombong. Bahkan Yumiko Kagawa, Ratu Wali Kerajaan Tokyo yang baru diangkat, telah menjadi istrinya dengan sepenuh hati. Tuan muda memiliki ayah biologis yang kuat, dan sekarang dia memiliki istri ratu dari timur. Jika Tuan muda memiliki kemauan, selama dia kembali ke keluarga patriarkal, menarik para bangsawan kuat dari keluarga Harimurti, dan kemudian menambahkan bantuan besar dari negara timur, Tuan muda Riki, dan istri keluarga Harimurti, Camelia Jihan, apa yang dapat mereka gunakan untuk bersaing dengan Tuan muda? Dapat ditegaskan bahwa dalam 10 tahun, Tuan muda akan menjadi orang paling kuat di dunia. Bab 524. Tanpa kata. Pernyataan Hikawa Ibe membuat Jaden Blue diam-diam bersemangat dan bersemangat, tetapi itu membawa banyak masalah bagi Kenzie. Benar, apa yang dikatakan Hikawa Ibe bukan tanpa alasan. Kagawa Yumiko memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Kenzie, dan keduanya secara pribadi telah menyetujui suami istri seumur hidup. Dari sisi baiknya, Kenzie tidak boleh meninggalkan Yumiko karena mantan istri Aurora Bliss. Namun, ada banyak penderitaan di sini, hanya Kenzie sendiri yang tahu. Pertama-tama dia dan Aurora Bliss bukanlah apa yang dilihat orang luar. Mereka hanyalah hubungan antara mantan suami dan mantan istri, tapi perceraian mereka adalah pilihan terakhir, dan keduanya bukan tanpa perasaan. Lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika Kenzie berada di masa yang paling sulit, ketika dia masih sia-sia yang dipandang rendah oleh seluruh dunia, Aurora Bliss bersedia mengenalinya sebagai suami dari rumah ke rumah, yang membuat Kenzie merasa bersyukur. Kenzie telah menganggap Aurora Bliss sebagai istri yang tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Yang kedua adalah alasan dari pihak Yumiko. Jika Yumiko dapat mentolerir keberadaan istri Aurora Bliss, dan tidak mengajukan syarat yang berat seperti bergabung dengan keluarga kerajaan Oriental dan mengubah bangsanya, Kenzie tentu saja tidak akan kejam dan meninggalkan Yumiko, tetapi kunci masalahnya adalah membiarkan Yumiko menyerah pada kondisi yang keras itu, mentolerir keberadaan Aurora Bliss sebagai seorang putri kerajaan yang mulia dan sekarang menjadi ratu wali yang tak tertandingi. Dapatkah Yumiko melakukannya? Bagaimanapun, ini adalah simpul yang tak terpisahkan. Kenzie menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Kolonel Hikawa Ibe, Anda memiliki pendapat tentang saya tidak menyalahkan Anda. Tetapi beberapa hal seperti ini, dan sangat sulit untuk melihat ke belakang. Bahkan jika Yumiko membenci aku hanya bisa menerimanya, kamu harus kembali. Tuan muda. Jaden Blue tidak bisa menahan diri, dan bisa menikahi ratu kerajaan Jepang yang bermartabat, kesempatan yang sangat penting, bagaimana bisa seperti ini, menyerah begitu saja? Tuan muda, tolong pikirkan 2 kali. Apa yang dikatakan Tuan Hikawa Ibe ini sangat masuk akal. Bahkan jika Tuan muda dalam kesulitan, bahkan jika Tuan muda peduli tentang hubungan dengan Nona Bliss, Tuan tidak dapat membuat Yang Mulia Yumiko merasa dingin. Dengan perasaan yang dalam, sebagai seorang yang bertanggung jawab, Jaden Blue ingin mengkritik dengan berani, Tuan muda tidak boleh saling. Setelah Jaden Blue berkata dengan lancang, Kenzie tidak bisa tidak meliriknya, seolah-olah dia telah melihat orang asing seperti tidak pernah mengenalnya. Ini tidak pernah terjadi pada Jaden Blue sebelumnya. Untuk waktu yang lama, Jaden Blue memperlakukan Kenzie dengan kerendahan hati, rasa hormat dan kekaguman. Dia menganggap pemuda Kenzie sebagai tuan yang jelas bisa mengandalkannya, dan dia rela melayani Kenzie seumur hidup. Selama itu adalah keputusan Kenzie, Jaden Blue tidak akan pernah mengatakan apa-apa, dan dia tidak akan pernah keberatan. Tetapi hari ini ketika urusan pribadi Kenzie terlibat, Jaden Blue melompat keluar dan tidak hanya menentang, tetapi juga mengkritik. Kenzie tidak bisa tidak ragu, apakah orang ini minum obat yang salah? Jaden Blue mengabaikannya dan menyapa Hikawa Ibe sambil tersenyum, Tuan ini, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jaden Blue. Saya dan ayah Tuan Kenzie, adalah kroni yang dikirim ke Tuan Kenzie, setara dengan pengurus rumah tangga Kenzie juga setara dengan staf penting Tuan Kenzie, dan terkadang saya juga dapat mewakili ayah biologis Tuan Kenzie dan memutuskan beberapa urusan keluarga untuk Kenzie.
Misalnya, pernikahan pribadi tuan muda, saya mewakili ayah kandungnya, dan memiliki hak tertentu untuk berbicara. Jadi, mengenai apa yang baru saja Anda katakan, mengenai perselisihan hubungan pribadi antara Yang Mulia Yumiko dan Kenzie, lebih baik kita mendiskusikannya secara pribadi, dan mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia tertegun sejenak, tidak bisa bereaksi. Kenzie juga tertegun sejenak, merasa bahwa Jaden Blue pasti salah minum obat. Kapan dia bisa memutuskan urusan pribadinya sendiri? Di mana dia memiliki hak untuk berbicara? Jaden Blue mengabaikan Kenzie sama sekali, dan tersenyum dan mengundang Hikawa Ibe ke samping, dan mendiskusikannya sendiri. Tuan Hikawa Ibe, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Anda, apa posisi Anda di Wakanda kali ini? Maksud saya, apakah Anda memiliki wewenang yang cukup untuk memutuskan beberapa urusan pribadinya atas nama Ratu Anda? Hikawa Ibe tidak bodoh, dia dapat melihat sekarang bahwa meskipun Kenzie tidak benar-benar ingin mengembangkan lebih jauh hubungannya dengan Yang Mulia, tampaknya masalah ini tidak dapat sepenuhnya didorong oleh keinginan pribadi Kenzie. Setidaknya Tuan Jaden Blue di depannya mewakili sikap ayah Kenzie, jadi jika dia mendapatkan Tuan Jaden Blue ini, mungkin akan ada hal baik untuk keinginan yang ingin dicapai Yang Mulia. Wajah zombie Hikawa Ibe segera menunjukkan senyum ramah. Dia membungkuk sedikit dan berjabat tangan dengan Jaden Blue sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Blue, Hikawa Ibe memiliki wewenang yang cukup untuk membuat beberapa keputusan untuk Yang Mulia. Hikawa Ibe adalah atasan militer seorang kolonel, meskipun pangkatnya tidak tinggi, tetapi dia selalu menjadi pengawal dekat Yang Mulia. Kali ini, Hikawa Ibe datang ke Wakanda berkat cinta Yang Mulia, dan secara khusus mengangkat saya sebagai Menteri Utama Hubungan Jepang, membawahi semua duta besar diplomatik, konsulat, atasan militer, dan lainnya yang ditempatkan di 4X. Semua lembaga dan pejabat 4X bertanggung jawab atas semua urusan politik dan ekonomi Jepang di 4X. Jadi selama Tuan setuju, semua pejabat yang ditempatkan di 4X akan memperhatikan itu, dan Yang Mulia pasti akan menyetujuinya. Oh. Tanpa diduga, adik laki-laki Hikawa Ibe tampaknya berusia kurang dari 40 tahun, dia bisa memimpin semua urusan di 4X dengan pangkat atasan militer. Anda benar-benar orang berpangkat tinggi dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jaden Blue lebih sopan sambil tersenyum. Dia menepuk tangannya dan berkata, Saudara Hikawa Ibe, menurut saya, Anda harusnya menjadi orang favorit di depan Yang Mulia. Yang Mulia secara khusus mempercayakan Anda dengan urusan pribadinya, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa Yang Mulia sangat percaya pada Anda. Ah. Hehe, Tuan Blue terlalu memuji, dan saya tidak berani. Kenzie menyaksikan tanpa daya dari samping. Dua lelaki tua setengah baya itu berpura-pura dekat seperti saudara laki-laki mereka, seperti dua mak comblang yang tak tahu malu, berkolusi dan bernegosiasi satu sama lain, untuk membantu dia dan Yumiko, pria dan wanita muda untuk urusan pribadi harus diam-diam diyakinkan dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, Jaden Blue dan Hikawa Ibe tampak seperti sepasang saudara, mengesampingkan Kenzie, dan mulai mengobrol dan tertawa tentang topik itu. Kenzie tidak repot-repot memperhatikannya lagi karena Jaden Blue ingin bernegosiasi dengan Hikawa Ibe atas namanya, biarkan dia bicara. Sebenarnya, Kenzie tidak ingin memiliki hubungan yang buntu dengan Yumiko. Bahkan jika keduanya tidak bisa menjadi suami dan istri, mereka tidak boleh menjadi musuh. Jika Jaden Blue bisa mengandalkan lip service untuk bernegosiasi, Yumiko harus melepas kondisi keras yang harus merekrutnya dan menoleransi keberadaan istri Aurora Bliss sebenarnya adalah hal yang baik. Jika itu masalahnya, Kenzie tentu saja akan sangat bahagia. Di masa depan, dia akan memiliki istri Aurora Bliss dan istri Yumiko. Yah, itu sepertinya tidak benar. Ada juga istri pelayan imut yang cantik dan polos, Hanako. Meskipun Nona Hanako harus dihitung sebagai selir atas namanya, dia harusnya dihitung sebagai istrinya juga, tidak peduli apa.